Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa jawab salamnya pada lemas begini? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya. Kayaknya kalau dikasih pantun akan semangat ini. Es sirup, es buah, tambah adem, dicampur belewah. Siapa mau hidupnya penuh berkah? Yuk jawab salam saya dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya, lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, oi jamaah, jangan ngantuk, jangan tidur. Burung gagak, burung cendrawasih. Tuh kok diam semua ini. Burung gagak, burung cendrawasih, burung walet, burung kutilang. Ayah agak sedih lihat soft sholat pada hilang. Betul? Mana soft sholat? Perasaan waktu malam pertama sampai sana tuh penuh. Sekarang justru tambah kesini tambah maju. Kalau kemajuan itu dalam kualitas bagus, sholatnya tambah cakep, kemajuannya, kuantitasnya, jamaahnya tambah banyak. Ini yang maju malah soft sholatnya. Ini yang menyedihkan. Kemana orang-orang itu? Malaikat pada mencari. Kemana orang-orang yang kemarin berangkat isya sebelum azan, sekarang nggak ada? Kemana orang-orang yang memenuhi soft masjid, sekarang tidak ada? Padahal semakin kemari, semakin kesini seharusnya semakin semangat. Karena apa? Karena malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam-malam awalnya. Kata para ulama, 10 kedua bulan Ramadan lebih mulia dari 10 pertama, dan 10 terakhir bulan Ramadan lebih mulia daripada hari-hari atau malam-malam sebelumnya. Apatah lagi kita sekarang ini sudah hampir memasuki atau bahkan sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan. Malam berapa sekarang Pak? Bro, 20 atau 21? Tergantung mulainya. Tapi bisa jadi malam ini adalah malam yang ke-10, masuk ke 10 terakhir. Dan di antara salah satu malam ke-10 terakhir ini ada satu malam yang sangat mulia yang tidak boleh kita lewatkan. Dan kita semua tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kata Al-Quran. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Apa tuh? Apa jawabannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam ini turun? Untuk memfasilitasi umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek. Dulu para sahabat Nabi dapat cerita dari Rasulullah SAW, anna rajulan min Bani Israel hamala silah al-fashar, bahwasanya ada seorang dari kalangan Bani Israel, umat terdahulu dari Bani Israel, umat terdahulu, dia membawa pedang, membawa senjata jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Ketika itu para sahabat sedih. Kenapa sedih? Iri. Tapi irinya positif, bukan iri negatif.
Ada orang yang ibadahnya lebih bagus, ada orang yang ibadahnya lebih banyak, ada orang yang dapat derajat lebih tinggi, pengen kayak mereka. Tapi bagaimana ya Rasulullah, umatmu ini umurnya pendek-pendek. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau dulu umat terdahulu panjang-panjang umurnya, jihadnya aja 83 tahun. Kalau orang berangkat jihad umur 20 tahun, berarti umurnya berapa? 100 tahun lebih. Sementara umat Nabi Muhammad pendek-pendek, maka Allah turunkan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Bahwasanya wahai umat Nabi Muhammad, meskipun umurmu pendek, meskipun umurmu tidak selama umat-umat terdahulu, jangan khawatir, tapi umur amalmu bisa lebih panjang daripada mereka. Alhamdulillah. Ini ngantuk apa belum makan ini? Lemas sekali jamaahnya. Ya, padahal nama masjidnya Al-Mujahidin loh. Masjid apa namanya? Al-Mujahidin. Semangat. Segini yang khutbahnya, yang ceramahnya berapi-api, jamaahnya masih loyo. Pak, Alhamdulillah gitu dong, Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar diturunkan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah karim, Masya Allah karim. Untuk umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan luar biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan malam Lailatul Qadar ini? Itu suka nanya tuh orang tuh, Pak Ustadz, gimana caranya saya dapat malam Lailatul Qadar? Pertanyaan tuh, bagaimana caranya saya dapat malam Lailatul Qadar? Saya bilang malam Lailatul Qadar itu bukan seperti barang yang kalau kita cari ya bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak. Itu barang tuh. Orang nyari batu akik, bisa ketemu, bisa enggak. Orang nyari fulan, nyari seseorang, bisa ketemu, bisa enggak. Tapi Lailatul Qadar, namanya Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Yang namanya malam itu adalah nama waktu. Seperti malam Kamis. Sekarang malam apa nih? Malam Minggu. Bukannya saya nggak tahu, biar jamaah nggak ngantuk. Ya, malam Minggu. Semua orang di dunia ini akan melewati, akan mengalami malam Minggu. Betul atau betul? Betul. Tapi pertanyaannya, ketika malam itu datang, ketika malam itu berlangsung, kita lagi ngapain? Maka malam Lailatul Qadar itu akan mendapati, akan melewati semua orang. Semua orang akan berlangsung, akan mengalami malam itu. Tapi pertanyaannya, ketika malam itu berlangsung, ketika malam itu tiba, kita lagi ngapain? Ada yang di luar sana, nggak di sini, main gaple, main catur, main Mobile Legend, main apa lagi? Ada yang na'udzubillah lagi mabok, lagi bermaksiat dan sebagainya, lagi belanja di mall. Beda dengan orang yang ketika itu malam itu datang, lagi sujud, lagi rukuk, lagi baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Nah, pertanyaannya kapan malam itu datang? Kalau kita baca literatur hadis-hadis, kita akan mendapati ternyata malam Lailatul Qadar itu di zaman Rasulullah SAW itu datangnya tidak sama di setiap tahun. Dari tahun ke tahun itu berpindah-pindah. Dari tahun ke tahun berpindah-pindah. Hadis riwayat Abdullah bin Unais mengatakan, Rasulullah datang, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, iltamisuha fil ashr al-awakhir, cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, di 10 malam terakhir. Apa kata Rasulullah? Wa inni urituha, aku sudah dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah udah ngelihat, udah mimpi malam Lailatul Qadar itu kapan. Rasulullah datang ke masjid pengen ngasih tahu sahabat-sahabat. Saking sayangnya Rasulullah kepada sahabat Nabi, pengen ngasih tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, biar orang-orang dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar.
Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalaha ar-rajulan. Tiba-tiba di perjalanan mau ke masjid, di depan masjid ada dua orang bertengkar. Gara-gara dua orang bertengkar itu Rasulullah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanusituha, kata Rasulullah, aku jadi lupa malam Lailatul Qadar itu apa. Hikmahnya memang Allah yang sengaja membuat Rasulullah lupa. Supaya apa? Supaya orang tidak bergantung pada satu waktu, agar ibadahnya terus setiap malam, setiap bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Tapi ada yang Rasulullah ingat. Apa kata Rasulullah? Wa arani asjudu subhaha ala ma'in atau fi ma'in watin, kata Rasulullah. Tapi yang saya ingat, besok paginya saya itu sujud di atas tanah dan air. Sujudnya di atas tanah dan air. Ternyata kata Abdullah bin Unais, malam 23 turun hujan. Malam 23 turun hujan. Ketika itu Masjid Nabawi jauh ya daripada masjid kita ini. Ini keren banget Masjid Al-Mujahidin, beton atasnya, bawahnya karpet, ini granit jadi ya bawahnya ya, atau marmer. Masjid Nabawi dulu atasnya beratapkan jerami, dedaunan, pelepah kurma, bawahnya berlelaskan tanah kerikil bebatuan. Kalau hujan rembes, mili, basah. Maka Rasulullah SAW ketika sholat subuh sujud, begitu bangun, assalamualaikum, assalamualaikum, para sahabat Nabi ngelihat nempel lumpur di jidat dan di hidung Rasulullah SAW. Kata para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Unais, itu malam 23, malam Lailatul Qadar berarti tadi malam. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan beda pendapat nih, dan bisa jadi ini kejadiannya berulang di lain waktu. Sahabat Nabi yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan malam 21. Riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Sama kayak kita tuh, kalau habis itikaf kadang-kadang ngobrol kan. Apa ngobrolnya? Kayaknya tadi malam deh, malam Lailatul Qadar itu. Wah tenang tadi malam tuh perasaan, enak, zikir khusyuknya enak. Itu cerita tuh Abu Hurairah sama yang lain. Rasulullah dengar, apa kata Rasulullah? Ayyukum yadhkur, siapa di antara kalian ingat? Ya, siapa yang di antara kalian ingat Lailatul Qamari? Ketika itu kata Rasulullah, bahwasanya qamar, bulan purnama pada waktu itu, mithlu syakki jafnah, itu seperti piring yang dibelah dua, seperti piring yang setengah bulannya. Jadi bukan bulan sabit tapi juga bulan purnama penuh, bukan, tapi piringnya dibelah dua, atau kayak semangka dibelah empat. Di mana tuh? Setengah berarti bulannya. Dan ketika itu kata para sahabat, itu adalah malam yang ke-25. Jadi berpindah-pindah dari satu malam, dari satu tahun ke tahun yang lain berpindah-pindah. Nah, maka bagaimana agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tipsnya cuma satu. Tipsnya cuma satu. Maka beribadahlah, qiyamul lailah, iktikaflah, lakukanlah amal-amal kebaikan setidaknya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Enggak usah pakai mikir ganjil genap. Kadang-kadang iktikaf kalau malam ganjil rame, ganjil bakal genap sepi. Saya kasih tahu satu fakta ya. Malam Lailatul Qadar memang banyak riwayat menyebutkan di malam-malam ganjil, di malam 21, 23, 25, 27 dan sebagainya. Tapi sebagian riwayat menyebutkan malam Lailatul Qadar itu datangnya tidak dihitung dari depan. Hadis Bukhari, kata Rasulullah, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Malam Lailatul Qadar itu berada di malam 9 yang terakhir. Di malam 9 yang terakhir. Malam berapa tuh kalau malam 9 terakhir? Ayo. Malam berapa tuh kalau malam 9 terakhir? Malam 21 katanya. Tergantung Ramadannya 30 apa 29. Kalau Ramadannya 29 dikurangi 9 berarti malam
Malam 20 seperti sekarang ini nih, malam 20 nih. Kata Rasulullah, fi tasi'atin tabqa, di 9 yang terakhir, wa fi sabi'atin tabqa, di 7 yang terakhir, wa fi khamisatin tabqa, dan di 5 yang terakhir. Berarti kalau 7 terakhir 22. Kalau 5 terakhir berarti 24. Kalau Ramadannya 29. Saya kasih satu fakta yang mungkin banyak yang tidak tahu. Rasulullah itu mengalami Ramadan berapa kali selama hidup? Bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat tanggal tahun ke-10 Hijriah. Berarti berapa? 9. Dari 9 Ramadan yang pernah dialami Rasulullah SAW, cuma 1 yang full 30 hari. Cuma berapa? Cuma 1 yang full 30 hari. Kebanyakan 8 kalinya itu 29 harinya itu. Jadi kalau dihitung oleh Rasulullah 9 terakhir, 7 terakhir, 5 terakhir, maka jatuhnya tanggal malam 20, malam 22, dan malam 24. Maka yang dapat yang iktikafnya cuma malam-malam ganjil, itu bisa jadi kecele. Apa kecele, Pak? Kepleset. Apa kecele, ketipu, salah. Nah, enggak dapat malam Lailatul Qadar, malah dapat malam Lailatul Qadar. Maka kalau yang mau pasti dapat malam Lailatul Qadar, iktikafnya enggak usah pakai ganjil genap. Biar yang ganjil genap di Jakarta aja. Ya. Di Pamulang enggak usah pakai ganjil genap. Apa urusannya kita ganjil genap? Udah bismillah iktikaf. Nah, masjid juga jangan mentang-mentang ganjil malam genap kemudian enggak dikasih sahur. Kasih sahur. Ya. Setuju DKM? Wah, senang nih jamaah nih kalau gini nih ya. Alhamdulillah. Jadi itu tipsnya satu aja udah. Maka ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, 1 rakaat kita lakukan. Seandainya ini kita 1 rakaat doang salat witir, apalagi salat tarawih bareng, 1 rakaat, maka seakan-akan dia salat 1 rakaat selama berapa? Lebih daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih. Karena kata Al-Quran, khairun, lebih banyak daripada 1000 bulan. Maka bayangkan kemuliaan yang kita dapat di tengah-tengah atau di malam Lailatul Qadar ini. Pahala mengalir. Maka sudah pasti insyaallah orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan itqun minan nar. Semoga kita semua Allah berikan taufik dan hidayah, kita bisa beribadah dengan banyak, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan penuh kekhidmatan di malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.